warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad dari lahir hingga wafat. Kisah hidup Rasulullah SAW memang penuh dengan hikmah. Meskipun beliau seorang nabi dan rasul pilihan Allah, hidupnya tidak lantas selalu bahagia dan mudah. Beliau juga tetap menerima cobaan dan tantangan dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Garis keturunan. Rasulullah SAW mempunyai nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Munaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Kalab bin Lai bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kanah bin Kuzaimah bin Mudarika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adhan. Dan selanjutnya bertemu garis keturunan beliau dengan Nabi Islam alaihissalam. Adapun garis keturunan beliau dari sisi ibunya adalah Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Juhrah bin Kilab. Dengan demikian, garis keturunan beliau dari sisi ayah dan ibu bertemu pada kakek beliau yang bernama Kilab. Demikian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adhikar, kelas 11 IPS 2, absen 20. Membaca 2. Pada tahun ini datang pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha dari negeri Habasyah untuk merobohkan Ka'bah. Maksud jahat mereka ini berhasil digagalkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimkan burung-burung ababil yang menjatuhkan batu-batu yang mengandung wabah penyakit dan menimpakannya atas pasukan Abraha. Peristiwa ini terjadi pada pertengahan abad ke-6 Masehi. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menurut pendapat yang paling kuat, Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin malam 12 Rabiul Awal di Mekkah, bertepatan dengan awal tahun gajah. Jarak antara kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan kelahiran Nabi Isa adalah 571 tahun. Antara Nabi Isa hingga wafatnya Nabi Musa adalah 16 tahun. Antara Nabi Musa dan Nabi Ibrahim adalah 545 tahun. Antara Nabi Ibrahim dan aibah yang terjadi pada masa Nabi Nuh adalah 1080 tahun. Antara aibah Nabi Nuh dan Nabi Adam adalah 242 tahun, sehingga jarak antara kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Nabi Adam adalah 1550 tahun. Berdasarkan riwayat yang masyhur dari para ahli sejarah, Nabi Muhammad SAW dibesarkan di Mekkah sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah wafat di Madinah 2 bulan sebelum beliau lahir. Pada waktu itu ayahnya sedang berdagang di Syam dan singgah di Madinah dalam keadaan sakit hingga wafat di rumah pamannya dari Bani Najjar. Ayahnya tidak meninggalkan apa-apa kecuali 5 ekor unta dan sahaya perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Dayat dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masa persusuan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu bangsa Arab mempunyai kebiasaan untuk menitipkan penyusuan anak-anak mereka kepada perempuan lain di dusun dengan harapan agar anak tersebut di kemudian hari mempunyai tubuh yang kuat dan omongan yang fasih. Berdasarkan kebiasaan inilah kakek Abdul Muthalib menyerahkan cucunya Muhammad SAW kepada Halimah binti Zu'aib As-Sa'diyah, salah seorang perempuan dari Bani Sa'ad.
untuk menyusui beliau. Pada saat itu Bani Sa'ad sedang dilanda pacekik, kemarau panjang melanda daerah tempat tinggal mereka. Tapi ketika Muhammad kecil tiba di kediaman Halimah dan menetap di sana untuk disusui, lambat laun tanah di sekitar kediaman Halimah kembali subur. Ketika Rasulullah SAW tinggal di kediaman Halimah, sering terjadi hal-hal luar biasa pada diri Nabi Muhammad SAW, termasuk peristiwa pembelahan dada. Setelah disapih, Nabi Muhammad pun dikembalikan kepada ibundanya Aminah. Saat itu Rasulullah SAW baru berusia 5 tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Romadona, nomor absen 29, kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang wafatnya Ibu Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-6 dari umur beliau, Nabi Muhammad SAW, ibunya membawanya pergi ke Madinah untuk menemui paman-pamannya di sana. Namun ketika baru sampai ke desa Abuah, yakni suatu desa yang terletak antara kota Mekah dan kota Madinah, ibunya Aminah meninggal dunia. Maka beliau diasuh oleh Ummu Aiman di bawah tanggungan kakek beliau, Abdul Muthalib, dan ini berlangsung selama 2 tahun. Wafatnya kakek Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-8 dari umur beliau, Abdul Muthalib, kakek beliau meninggal dunia. Maka beliau selanjutnya diasuh oleh paman beliau, Abu Thalib. Abu Thalib ini seorang yang dermawan, namun kehidupannya fakir, yang tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari, absen 7 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sakitnya Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mulai sakit-sakitan, dan ketika sakit beliau semakin parah, beliau meminta izin kepada istrinya agar beliau bisa dirawat di kediaman Aisyah saja. Ketika beliau merasa uzur untuk melaksanakan salat berjamaah dengan kaum muslimin para sahabatnya, beliau menyuruh Abu Bakar agar salat mengimami mereka. Beliau sendiri kemudian pergi keluar masjid, berjalan dipapah oleh Ali dan Fadal, sementara Abbas mendahului berjalan di depan. Nabi Muhammad SAW dibebat kepalanya sambil berjalan bertatih-tatih dengan kedua kakinya, hingga sampai diundangkan terbawah dari mimbar. Maka para sahabat mengerumuni beliau berebutan. Maka beliau mengucapkan hamdalah seraya memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersabda, "Wahai manusia, sampai berita kepadaku bahwa engkau semua takut kematian nabimu. Apakah ada nabi yang sebelum aku ini yang kekal, sehingga aku juga akan kekal atau tidak mati? Ketahuilah bahwa aku akan menemui Rabbku, dan kamu akan menemuiku kelak. Maka aku wasiatkan kepada agar berbuat baik terhadap para muhajirin pertama, dan juga aku wasiatkan kepadamu agar sesama kamu semua berbuat kebajikan." Kemudian berkata di akhir khutbahnya, "Ketahuilah bahwa aku adalah pendahulu bagimu, dan kamu akan menyusul menemuiku kelak. Ketahuilah bahwa sesungguhnya janjimu nanti ketemu di Haud atau telaga. Ketahuilah bahwa barang siapa yang senang untuk bisa datang ke telaga itu dan bertemu denganku, maka hendaklah tangan dan lidahnya dijaga dari berbuat dan berkata yang tidak pada tempatnya, kecuali yang pantas untuk dikerjakan."
Nama saya Ulfa Deyanti, kelas 11 IPS 2, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan di mana jenazah Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Jenazah beliau dimakamkan di rumah Aisyah, tempat di mana beliau wafat. Dimakamkan pada malam Rabu tengah malam dan di atas makamnya dipercikkan air oleh Bilal. Sementara letaknya agak ditinggikan sekedar 1 jengkal dari permukaan bumi. Usia Nabi Muhammad adalah 63 tahun. 40 tahun dijalani sebelum ditetapkannya sebagai nabi di Mekah. 13 tahun sesudah beliau menjadi nabi di Mekah juga, dan 10 tahun beliau jalani di Madinah sesudah hijrah. Para ahli tarkik telah bersepakat bahwa hari lahir Nabi Muhammad SAW, hijrahnya dan wafatnya adalah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sholawat dan salam kesejahteraan kepada keluarga serta para sahabatnya semua.